Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Indah Rusdi. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan nomor 21 sampai 25 untuk OSK IPA tahun 2019. Langsung saja kita bahas nomor 21. Bagian nefron berikut: 1. Tubulus contortus proximal, 2. Lengkung Henle ascendens, 3. Lengkung Henle descendens, 4. Tubulus contortus distal. Bagian yang terlibat dalam proses reabsorpsi adalah A1 saja, B1 dan 2, C1, 3 dan 4, D1, 2, 3 dan 4. Nah, perhatikan proses reabsorpsi sebagaimana saya jelaskan sebelumnya ya. Dalam proses pembentukan urin ada 3 tahap. Ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi terjadi di glomerulus atau kapsul Bowman. Kedua, reabsorpsi ini terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Sedangkan augmentasi terjadi di tubulus contortus distal. Jadi jawaban yang paling betul adalah 1, 2, dan 3. Karena 1, 2, dan 3 di sini tidak ada, kita ambil yang paling betul ya, adalah 1, 2, 3, dan 4. Jawabannya D. Kalau ada opsi 1, 2, 3 itu yang betul ya. Karena di sini tidak ada, kita ambil yang paling betul 1, 2, 3, dan 4. Oke, lanjut. Berikut adalah saluran sistem pencernaan manusia. 1. Esofagus, 2. Lambung, 3. Mulut, 4. Usus halus. Jika kita minum susu, maka protein yang ada di dalam susu tersebut akan dicerna di dalam A1, 2, 3, dan 4, B2, 3, dan 4, C2 dan 4, D4 saja. Perhatikan nomor 22 ini tentang pencernaan kimiawi, yaitu proteinnya dicerna. Nah, pada bagian pencernaan protein hanya terjadi pencernaan protein itu hanya terjadi di lambung dengan usus halus. Nah, kenapa hanya di lambung dengan usus halus? Karena di lambung ini terdapat enzim yang berperan dalam mencerna secara kimiawi, yaitu enzim renin dengan pepsin. Sedangkan di usus halus ada enzim tripsin, enterokinase, erepsin, dan peptidase. Jadi di usus halus itu ada 4 enzim, yaitu tripsin, enterokinase, erepsin, dan peptidase. Sedangkan di lambung ada 2, renin dengan pepsin. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Sedangkan di esofagus itu terjadi proses pencernaan mekanik, yaitu proses mendorong makanan dengan adanya otot polos atau gerakan peristaltik. Di mulut ini juga proses mekanik, yaitu proses mengunyah makanan. Jadi jawaban yang paling betul adalah 2 dan 4. Lanjut nomor 23. Jaringan yang hanya dapat ditemukan pada tumbuhan air adalah A. Airenchim, B. Chlorenchim, C. Colenchim, D. Sclerenchim. Baiklah, kita bahas pembahasan nomor 23. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat terdiri dari sel mati yang mempunyai dinding sel yang tebal, mengandung lignin dan kuat.
Jaringan ini berfungsi untuk menjaga bagian dalam dari sel tumbuhan. Jaringan ini dapat menyokong dan melindungi sel dari tekanan. Sedangkan jaringan kolenkim adalah jaringan penguat yang berada di organ tumbuhan yang masih muda atau pada tanaman herba. Kolenkim ini terdiri dari sel-sel hidup. Berikutnya adalah parenkim, adalah jaringan penguat dan penyokong tumbuhan. Parenkim ini pada tumbuhan umumnya paling banyak ditemukan ada dua, yaitu sklerenkim dengan kolenkim. Nah, untuk klorenkim itu parenkim yang mengandung klorofil, jadi disebut dengan klorenkim. Klorenkim ya. Parenkim yang mengandung klorofil. Sedangkan yang terakhir adalah aerenkim atau arenkim udara, adalah jaringan parenkim yang mempunyai penyimpanan udara karena mempunyai ruang antar sel yang besar. Aerenkim ini banyak terdapat pada batang dan daun tumbuhan hidrofit atau tumbuhan air. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 23 adalah pada tumbuhan air adalah aerenkim. Jadi ini yang dapat ditemukan di tumbuhan air. Baiklah, lanjut nomor 24. Dalam suatu ekosistem terdapat tumbuhan yang merupakan kelompok produsen, hewan karnivora dan hewan herbivora. Berdasarkan informasi di atas, yang termasuk trofit tingkat 2 adalah A. Hewan herbivora, B. Hewan karnivora, C. Tumbuhan, D. Hewan herbivora dan karnivora. Trofit tingkat 2 ya yang ditanyakan. Di sini ada trofik tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat trofik tertinggi. Nah, trofik yang pertama itu adalah produsen. Produsen contohnya adalah tumbuhan. Untuk trofik tingkat 2 adalah konsumen. Nah, konsumen yang memakan tumbuhan. Apa? Jadi hewan herbivora. Jawabannya adalah A. Sedangkan trofik tingkat 3 adalah hewan yang memakan hewan lainnya atau hewan karnivora. Konsumen atau hewan karnivora. Trofik puncak yaitu decomposer ya, yang pengurai. Baiklah, lanjut. Nomor 25. Berikut merupakan komponen darah: 1 eritrosit, 2 leukosit, 3 trombosit. Fungsi perlindungan yang diperankan oleh sistem transportasi pada manusia dilakukan oleh A. 1 dan 2, B. 1, 2 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 saja. Jadi fungsinya sebagai perlindungan adalah, nah, yang pertama kita identifikasi eritrosit atau sel darah merah. Berfungsi untuk membawa oksigen ke semua sel-sel tubuh atau sebagai transportasi ya. Untuk leukosit atau sel darah putih sebagai pertahanan tubuh atau perlindungan tubuh. Jadi jawabannya adalah ya D, perlindungan tubuh. Sedangkan untuk trombosit atau keping-keping darah, tugasnya adalah untuk menggumpalkan darah. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengurangi darah yang keluar pada saat terjadi luka pada manusia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, 2 saja, yaitu leukosit atau sel darah putih. Baiklah, itulah tadi pembahasan nomor 21 sampai 25. Semoga bermanfaat. Ikuti saja saya terus ya untuk pembahasan berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.